Kisah Rini Anggraini, seorang polwan muda yang dikenal cerdas dan berani, mempertaruhkan segalanya dalam misi penyelamatan yang luar biasa berbahaya. Ia menyamar tanpa senjata dan perlindungan sebagai calon tenaga kerja wanita TKW yang akan diberangkatkan secara ilegal ke Kamboja oleh sebuah sindikat kejam. Menyusup ke dalam jaringan perdagangan manusia yang licik, Rini berhadapan langsung dengan bahaya yang mengintai. Ketika identitasnya hampir terbongkar dan nyawanya berada di ujung tanduk, operasi penyelamatan besar-besaran dilancarkan, mengungkap kisah nyata perjuangan seorang wanita pemberani demi menyelamatkan puluhan nyawa yang terancam. Suatu pagi yang tenang, Rini dipanggil menghadap atasannya. Ruang briefing tertutup rapat, di dalamnya beberapa orang berpakaian sipil duduk dengan wajah serius. Di atas meja tergeletak map berisi foto-foto wanita muda yang hilang setelah dijanjikan pekerjaan di Kamboja. Seorang perwira senior menjelaskan peningkatan signifikan dalam kasus pengiriman TKW ilegal ke luar negeri, di mana mereka dijanjikan pekerjaan layak namun justru dijual atau dipaksa bekerja di tempat hiburan malam, bahkan hilang tanpa jejak. Polisi telah lama mengincar sindikat ini, namun minimnya bukti kuat menghambat penangkapan. Jaringan calo dan agen yang terlibat sangat pandai menyembunyikan jejak. Satu-satunya cara untuk membongkar kejahatan ini adalah dengan infiltrasi langsung. Tugas berbahaya ini membutuhkan keberanian dan kecerdasan luar biasa, dan Rini, dengan rekam jejaknya yang gemilang dalam menangani kasus sensitif, adalah pilihan yang tepat. Tanpa ragu, Rini menerima misi tersebut. Ia sadar akan risikonya yang besar, nyawanya bisa terancam. Namun, panggilan tugas sebagai seorang polisi untuk melindungi para wanita korban penipuan dan perdagangan manusia lebih besar dari rasa takutnya. Hari itu juga, Rini memulai latihan intensif untuk penyamarannya. Identitas, gaya bicara, penampilan, dan latar belakang hidupnya diubah total. Ia menjadi Sari, seorang wanita desa yang ditinggal mati suami dan membutuhkan uang untuk membiayai sekolah anaknya. Rini harus berbaur dengan calon TKW lain, bersikap polos, dan meyakinkan bahwa ia sangat ingin bekerja di luar negeri demi uang. Semua ini harus dilakukan tanpa menimbulkan kecurigaan sedikitpun. 3 hari diberikan untuk persiapan. Rini tinggal di rumah singgah polisi yang disulap menjadi kontrakan kumuh. Di sana, ia belajar dialek dan tingkah laku wanita desa, mengenakan pakaian sederhana, dan menghafal cerita palsu tentang kehidupannya. Ia juga dibekali alat komunikasi tersembunyi untuk mengirim sinyal darurat jika dalam bahaya. Hari keberangkatan tiba, berkerudung lusuh dan membawa tas kecil berisi pakaian, Rini diantar ke titik kumpul calon TKW, sebuah rumah biasa di pinggiran kota yang menjadi pos perekrutan ilegal. Puluhan wanita muda terlihat duduk menunggu, sebagian tampak bingung dan gelisah. Rini segera bergabung, memperkenalkan diri sebagai Sari dari Jawa Tengah, berusaha menunjukkan kegugupan layaknya wanita desa yang baru pertama kali merantau jauh. Agen penyalur memeriksa identitas satu persatu, dan Rini berhasil lolos tanpa kecurigaan. Penyamarannya berjalan mulus. Sambil berpura-pura mengobrol, Rini mulai mengamati gerak-gerik para agen, mencatat nama, mendengarkan percakapan, dan mengidentifikasi siapa saja yang keluar masuk rumah. Informasi penting itu dikirimkan diam-diam melalui alat kecil yang tersembunyi di balik kancing bajunya. Malam itu, Rini tidur bersama calon TKW lain di ruangan sempit beralaskan tikar. Isak tangis lirih terdengar dari beberapa sudut. Mereka adalah wanita-wanita yang takut namun tak punya pilihan lain. Dalam hatinya, Rini berjanji akan melakukan segala cara untuk mencegah mereka jatuh ke dalam neraka perdagangan manusia. Misinya baru dimulai, dan kewaspadaan adalah kuncinya. Di balik senyum para agen, tersembunyi jaringan gelap yang siap melakukan apa saja demi kelangsungan bisnis haram mereka. Keesokan paginya, mereka dibangunkan oleh seorang wanita parubaya bernama Bu Ani, salah satu agen yang mengatur jadwal dan pelatihan sebelum keberangkatan. Dengan suara tegas, Bu Ani menyuruh mereka mandi, sarapan, lalu berkumpul di halaman belakang. Di sana, mereka diberi pengarahan singkat tentang sopan santun dan budaya kerja di negara tujuan, yang sebenarnya lebih menekankan kepatuhan dan larangan untuk banyak bertanya. Rini mencatat semua itu, tetap dalam perannya sebagai wanita desa yang awam. Ia berpura-pura mencatat hal-hal penting, padahal sebenarnya sedang merekam suara Bu Ani dan orang-orang yang terlibat. Setiap kata dan perintah bisa menjadi bukti krusial untuk membongkar jaringan ini. Rekaman itu jelas menunjukkan bahwa keberangkatan mereka tidak dilengkapi dokumen resmi dari pemerintah. Setelah pengarahan,
mereka dipindahkan ke rumah yang lebih besar, markas utama agen penyalur. Di sana, Rini melihat beberapa pria bertato berjaga di pintu masuk, lengkap dengan handi talki dan tatapan curiga. Instingnya mengatakan bahwa tempat ini bukan sekadar tempat singgah, melainkan pusat aktivitas sindikat perdagangan manusia yang selama ini diburu polisi. Di dalam rumah, para calon TKW dikumpulkan dan dipisahkan berdasarkan negara tujuan. Rini berpura-pura bingung dan bertanya kemana ia akan dikirim. Seorang koordinator menjawab sinis, "Kalau kamu beruntung, Kamboja. Tapi jangan banyak tanya, yang penting kamu kerja dan nurut." Jawaban itu semakin menguatkan keyakinan Rini bahwa ia berhadapan dengan sindikat perdagangan manusia, bukan agen resmi. Selama beberapa hari, Rini hidup bersama para calon TKW lain dalam kondisi memprihatinkan. Mereka tidur di lantai, makan seadanya, dan hanya boleh keluar ruangan jika dipanggil. Rini mendengar berbagai cerita pilu tentang penipuan agen dengan janji gaji besar. Ada yang meninggalkan anak, ada yang menggadaikan rumah demi biaya keberangkatan. Semua berharap kehidupan yang lebih baik di luar negeri, tanpa menyadari bahaya yang menanti. Di tengah kesibukan itu, Rini mulai menarik perhatian salah satu penjaga, seorang pria tinggi dengan bekas luka di wajah. Tatapannya seringkali tertuju pada Rini dengan curiga. Rini berusaha tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut. Satu gerakan mencurigakan bisa membongkar penyamarannya. Setiap malam, saat semua tertidur, Rini menulis catatan kecil di kertas tisu yang disembunyikan di balik bra. Catatan itu berisi nama, ciri-ciri, dan kebiasaan orang-orang di rumah itu, serta jadwal keberangkatan, lokasi mobil, dan nomor plat kendaraan yang digunakan untuk mengangkut calon TKW. Semua informasi itu akan ia kirimkan ke timnya saat ada kesempatan. Suatu malam, Rini berhasil menyelinap ke kamar mandi lebih lama dari biasanya. Di sana, ia menggunakan alat komunikasi tersembunyi untuk mengirim data penting ke tim gabungan. Ia hanya punya waktu kurang dari 2 menit sebelum penjaga memeriksa. Meskipun tegang, ia berhasil mengirimkan lokasi terkini dan permintaan pemantauan lebih dekat. Namun, usahanya malam itu tidak luput dari perhatian. Saat ia keluar dari kamar mandi, pria bertato yang sering mengawasinya berdiri di depan pintu, menatapnya tajam. "Lama banget mandinya, Bak," katanya dengan nada mencurigakan. Rini hanya tersenyum dan menjawab, "Maaf, saya sakit perut." Ia tahu sejak malam itu penyamarannya mulai terancam. Rini kembali ke ruangan tidurnya dengan hati gelisah. Waktunya semakin sempit. Jika terlalu lama, sindikat bisa membawanya pergi atau bahkan menghilangkannya. Namun, bukti yang sudah terkumpul tidak boleh sia-sia. Ia harus bertahan sedikit lagi sampai waktu penggerebekan tiba. Sejak malam itu, Rini merasa setiap gerak-geriknya diawasi. Pria bertato itu kini lebih sering berjaga di dekat pintu ruangan, berpura-pura merokok sambil mengamati. Rini tahu bahaya semakin dekat. Keesokan harinya, situasi semakin mencekam. Para calon TKW diminta menyerahkan semua barang pribadi, termasuk ponsel. Rini terpaksa menyerahkan ponsel palsunya, namun alat komunikasi tersembunyi di jaketnya masih aman. Ia menyadari bahwa keberangkatan mereka akan segera dilakukan. "Besok pagi kalian siap-siap berangkat," kata Bu Ani sambil memeriksa koper dan barang bawaan satu persatu. Setelah pengumuman itu, Rini mencari celah untuk mengirim sinyal lagi, namun setiap sudut rumah kini dijaga ketat. Bahkan kamar mandi pun diperiksa sebelum dan sesudah digunakan. Rini merasa terjebak. Ia tidak bisa kabur, tidak bisa berkomunikasi, dan tidak tahu pasti apakah tim gabungan sudah siap atau belum. Sore harinya, ia dipanggil oleh pria bertato ke ruangan belakang. Di sana sudah ada 2 pria lain yang belum pernah ia lihat. Salah satunya berbadan besar dan mengenakan kalung emas mencolok. Dengan suara rendah, pria itu bertanya, "Kamu dari desa mana?" Rini menjawab dengan cerita yang sudah ia siapkan. Namun, pria itu memotong, "Kami sudah cek desa yang kamu sebut itu gak punya data atas nama kamu. Jangan main-main ya." Rini panik dalam hati, namun berusaha tetap tenang. Ia berpura-pura bodoh dan mengatakan bahwa ia tidak pernah punya KTP karena sejak kecil tinggal di hutan bersama orang tuanya. Namun, para pria itu tidak lagi percaya. Mereka menyuruh penjaga menggiring Rani ke gudang kecil di belakang rumah, menguncinya sendirian dalam kegelapan yang lembab dan dipenuhi suara tikus. Dalam gelap, Rini meraba saku jaketnya, memastikan alat komunikasi darurat masih ada. Namun,
ia tahu jika diaktifkan sekarang, sinyal mungkin tidak cukup kuat. Ia harus menunggu waktu yang tepat. Malam itu, ia duduk bersandar di dinding sambil berdoa, berharap bantuan datang sebelum sindikat memutuskan untuk menyingkirkannya. Beberapa jam kemudian, pintu gudang terbuka. Dua pria bertubuh besar menarik Rini keluar tanpa bicara. Mereka membawanya ke mobil hitam yang parkir di samping rumah. Dari percakapan mereka, Rini tahu ia akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman, atau lebih tepatnya, dibuang. Ia sadar, jika sampai dibawa pergi, peluangnya untuk selamat akan sangat kecil. Dalam perjalanan, Rini berpura-pura pingsan saat tubuhnya disandarkan ke jendela mobil. Ia memanfaatkan momen itu untuk menekan tombol darurat yang tersembunyi di balik resleting jaket. Sinyal pun dikirimkan secara otomatis ke markas tim gabungan. Ia tidak tahu apakah sinyal itu berhasil atau tidak, tapi itu adalah satu-satunya harapan yang ia punya. Beberapa menit kemudian, mobil berhenti di tempat sepi dekat kebun kosong. Salah satu pria keluar dan membuka pintu belakang. "Cepat turunin, kita kubur aja di sini," katanya dingin. Namun, sebelum mereka sempat menarik Rani keluar, suara sirene mendekat dengan cepat. Lampu mobil polisi tiba-tiba menyala dari kejauhan, mengejutkan semua orang di tempat itu. Rini membuka mata dan melihat wajah panik para pria itu. Beberapa dari mereka mencoba kabur, namun terlambat. Dalam hitungan detik, pasukan polisi berseragam lengkap mengepung lokasi. Para pelaku berhasil dilumpuhkan dan ditangkap. Rini diselamatkan dalam keadaan lemas, namun selamat. Ia berhasil menjalankan misi paling berbahaya dalam hidupnya. Begitu menerima sinyal darurat dari alat komunikasi Rini, tim gabungan yang sejak awal sudah siaga langsung bergerak cepat. Mereka telah mengikuti jejak sindikat ini selama berminggu-minggu, dan sinyal dari Rini adalah konfirmasi bahwa waktunya telah tiba. Tim yang terdiri dari anggota kepolisian, unit anti perdagangan manusia, serta personel berpakaian preman yang menyamar di sekitar lokasi segera bergerak sesuai rencana yang telah disiapkan. Komandan tim membagi pasukan menjadi dua titik utama, satu tim menuju lokasi terakhir sinyal Rini, sementara tim lainnya menyerbu markas besar sindikat tempat para calon TKW ditahan. Setiap pergerakan direncanakan dengan cepat namun teliti. Waktu adalah musuh. Mereka tahu, jika sindikat menyadari mereka diincar, semua korban bisa dipindahkan atau bahkan dihilangkan. Sementara itu, di markas sindikat, para wanita yang hendak diberangkatkan masih tertidur dalam kelelahan. Mereka tidak menyadari bahaya besar yang hampir menimpa mereka dan bahwa penyelamatan besar sedang dalam perjalanan. Sekitar pukul dini hari, suara keras membangunkan seluruh isi rumah. "Polisi, jangan bergerak!" Teriakan terdengar dari luar, disusul dentuman keras saat pintu depan didobrak. Para calon TKW menjerit ketakutan, mengira mereka akan diserang. Namun, beberapa detik kemudian, mereka melihat polisi bersenjata lengkap masuk dan menyuruh mereka tiarap untuk keselamatan. Di luar rumah, beberapa pria yang mencoba kabur ditangkap setelah kejar-kejaran singkat. Polisi menemukan senjata tajam, dokumen palsu, dan paspor milik para korban. Salah satu ruangan di dalam rumah ternyata digunakan sebagai tempat pencucian uang dan transaksi digital ilegal yang mengatur pengiriman para wanita ke luar negeri. Salah satu anggota tim khusus segera menghubungi komandan tim yang menuju lokasi Rini. Sasaran utama sudah aman, korban-korban berhasil diselamatkan. Kami temukan 26 wanita, termasuk 3 anak di bawah umur. Suara itu membawa kelegaan bercampur amarah di markas kepolisian. Mereka sadar, jika tidak bertindak cepat, puluhan nyawa bisa saja melayang. Sementara itu, Rini yang masih di lokasi kedua sedang dibawa ke mobil polisi untuk diperiksa kondisinya. Seorang dokter tim segera memeriksa tekanan darah dan lukanya. "Kamu luar biasa, Rini," kata sang komandan saat melihatnya. "Tanpa kamu, mereka semua bisa saja menjadi korban perdagangan manusia. Kami bangga." Meskipun tubuhnya masih lemah, Rini hanya tersenyum tipis. Matanya berkaca-kaca melihat para pelaku diringkus satu persatu. Ia melihat pria bertato yang mencurigainya kini diborgol dan dijatuhkan ke tanah. Rini tahu perjuangannya tidak sia-sia. Ia telah menyelamatkan nyawa banyak wanita yang mungkin tak akan pernah kembali jika tidak dicegah. Semua korban dibawa ke rumah aman milik kepolisian untuk mendapatkan perawatan dan pemulihan trauma. Beberapa dari mereka menangis dan memeluk Rini, berterima kasih atas keberaniannya mengambil risiko besar demi mereka. Rini hanya menjawab, "Saya hanya melakukan tugas saya sebagai manusia.
Di kantor polisi, Rini memberikan laporan akhir secara tertulis, menceritakan semua detail dari awal penyamaran hingga detik penyelamatan. Kasus ini menjadi salah satu operasi paling sukses dalam sejarah kepolisian daerah tersebut. Namun, Rini tahu pekerjaan belum selesai. Masih banyak jaringan lain di luar sana yang harus diungkap. Setelah penggerebekan sukses, penyelidikan dilanjutkan lebih dalam. Data dan dokumen yang ditemukan di markas sindikat mengungkap bahwa jaringan ini lebih luas dari perkiraan. Mereka tidak hanya mengirim TKW ke Kamboja, tetapi juga ke Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah, semuanya secara ilegal. Dokumen palsu menunjukkan adanya keterlibatan orang dalam di beberapa instansi, termasuk oknum imigrasi dan calo paspor. Beberapa di antaranya sudah masuk daftar pencarian. Rini diminta memberikan keterangan tambahan karena banyak informasi penting yang hanya ia lihat langsung saat menyamar. Di balik semua itu, satu nama terus muncul dalam investigasi, Pak Herman. Ia disebut sebagai otak dari seluruh jaringan penyalur ilegal ini. Pria ini dikenal rapi, jarang muncul di lapangan, dan selalu menggunakan orang-orang kepercayaannya untuk menjalankan misi kotor. Bahkan banyak agen kecil yang tidak pernah bertemu langsung dengannya. Rini merasa ini adalah kepingan besar yang belum lengkap. Ia mendorong tim untuk menelusuri aliran dana ke rekening sindikat. Hasilnya mencengangkan, transaksi miliaran rupiah masuk secara rutin ke rekening perusahaan fiktif milik Pak Herman. Semuanya disamarkan melalui nama Yayasan Sosial dan Biro Jasa Pengurusan Dokumen. Dengan bukti yang semakin kuat, polisi segera bergerak mencari keberadaan Pak Herman. Namun, pria ini dikenal licin, selalu berpindah tempat dan menggunakan identitas palsu. Selama bertahun-tahun, ia lolos dari jeratan hukum karena selalu menggunakan perantara. Namun, kali ini kesabarannya diuji. Jejak digitalnya mulai terendus. Tim cyber polisi berhasil melacak sinyal terakhir dari salah satu perangkat komunikasi yang biasa digunakan Pak Herman. Lokasinya berada di sebuah villa mewah di daerah pegunungan. Tanpa buang waktu, tim gabungan menyusun strategi penangkapan secara diam-diam untuk menghindari kebocoran informasi kepada kaki tangannya yang masih berkeliaran. Malam itu, tim gabungan mengepung villa tersebut. Mereka bergerak dalam senyap, memanfaatkan cuaca dingin yang membuat semua penghuni villa tertidur lelap. Saat tim masuk, mereka menemukan beberapa orang bersenjata, namun tidak sempat melawan. Dalam waktu kurang dari 5 menit, seluruh area berhasil dikuasai. Di lantai 2, polisi menemukan Pak Herman sedang berada di ruang kerjanya. Ia mencoba kabur lewat jendela belakang, namun gagal. Ia ditangkap tanpa perlawanan karena menyadari usahanya sia-sia. Di tangannya masih ada laptop berisi data ribuan calon TKW dari berbagai daerah di Indonesia, yang semuanya akan dikirim ke luar negeri secara ilegal. Rini datang ke lokasi penangkapan keesokan harinya. Ia berdiri menatap wajah dingin Pak Herman yang kini duduk diam dalam borgol. "Kamu sudah merusak hidup banyak orang," kata Rini. Namun, pria itu hanya menatap kosong, tanpa menjawab sepatah kata pun. Ia tahu permainannya telah berakhir. Dengan tertangkapnya Pak Herman, jaringan sindikat ini resmi dibongkar sampai ke akar-akarnya. Ratusan korban mulai mendapatkan perlindungan hukum dan psikologis, sementara para pelaku satu persatu diproses hukum. Nama Rini semakin dikenal sebagai polisi wanita yang berani menyamar dan mengungkap jaringan perdagangan manusia terbesar tahun itu. Beberapa hari setelah pembongkaran sindikat besar itu, nama Rini menjadi perbincangan di berbagai media. Berita tentang keberaniannya menyamar dan nyaris kehilangan nyawa tersebar luas. Banyak yang menganggapnya pahlawan, namun Rini tetap merendah. "Saya hanya menjalankan tugas," ujarnya saat diwawancarai. Di kantor, rekan-rekan satu tim memberikan penghargaan sederhana untuk Rani. Ia menerima surat penghargaan dari Kapolri dan disarankan untuk mengambil cuti khusus untuk beristirahat. Namun, bagi Rini, yang paling berharga bukanlah piagam atau pujian, melainkan wajah-wajah bahagia para wanita yang berhasil ia selamatkan. Salah satu momen paling menyentuh terjadi saat beberapa mantan korban datang ke kantor polisi untuk berterima kasih langsung. Seorang ibu muda memeluk Rini sambil menangis. "Kalau bukan karena ibu polisi, saya mungkin sudah dibawa ke tempat yang saya sendiri enggak tahu di mana," katanya lirih. Rini hanya membalas dengan pelukan hangat. Media sosial pun ramai dengan komentar positif, menyebut Rini sebagai contoh nyata polisi yang berhati nurani. Bahkan beberapa lembaga internasional anti perdagangan manusia mengirim surat ucapan terima kasih atas kontribusinya. Namun,
di balik semua sorotan itu, ratusan korban mulai mendapatkan perlindungan hukum dan psikologis, sementara para pelaku satu persatu diproses hukum. Nama Rini semakin dikenal sebagai polisi wanita yang berani menyamar dan mengungkap jaringan perdagangan manusia terbesar tahun itu. Beberapa hari setelah pembongkaran sindikat besar itu, nama Rini menjadi buah bibir di berbagai media. Berita tentang keberaniannya menyamar sebagai calon TKW dan nyaris kehilangan nyawa tersebar luas. Banyak yang menganggapnya pahlawan, namun Rini tetap merendah. "Saya hanya menjalankan tugas," ujarnya ketika diwawancarai. Di kantor, rekan-rekan satu tim memberikan penghargaan sederhana untuk Rini. Ia mendapat surat penghargaan dari Kapolri dan disarankan untuk mengambil cuti khusus selama beberapa minggu agar bisa beristirahat. Namun bagi Rini, yang paling berharga bukanlah piagam atau pujian, tapi wajah-wajah bahagia para perempuan yang berhasil ia selamatkan.